Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlan Nuslada dari 12 MIPA 7. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 1 Fisika LKPD ke-7. Langsung saja kita bacakan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika rangkaian di atas memiliki nilai R sebesar 20 ohm, XL sebesar 40 ohm, XC sebesar 60 ohm, dengan sumber tegangan bolak-balik 100 volt, maka tentukan kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut. Langsung saja kita jawab. Diketahui R sama dengan 20 ohm. R itu hambatan ya. XL reaktansi induktor sama dengan 40 ohm. XL sama dengan reaktansi kapasitornya 60 ohm. Voltasenya sama dengan 100 volt. Ditanyakan kuat arus maksimum atau Imax. Jawab. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan berikut. Kita cari dulu nilai impedansinya, dilambangkan Z. Rumusnya akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC pangkat 2 sama dengan akar 20 kuadrat, kita masukkan saja semuanya, ditambah XL-nya tadi berapa? 40 dikurangi XC-nya 60 pangkatkan 2 sama dengan hasilnya akar 800 ohm. Jadi nilai impedansinya adalah akar 800 ohm. Sudah diketahui Z-nya, langsung saja kita mencari kuat arus maksimum. Rumusnya sama dengan tegangan maksimum dibagi impedansi atau Z sama dengan tegangan maksimumnya tadi berapa? 100. Langsung saja tulis 100, Z-nya akar 800. Jadi Imax sama dengan 100 dibagi akar 800 sama dengan hasilnya 3,5. Satuannya ampere. Jadi kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 3,5 ampere. Jelas, semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Pauji dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan membahas soal fisika tentang materi rangkaian arus AC LKPD 7. Saya di sini mengerjakan nomor 2. Di sini soalnya, suatu rangkaian dengan sumber tegangan listrik bolak-balik 150 volt atau 10 Hz dirangkai secara paralel dengan resistor yang memiliki nilai sebesar 50 ohm dan kapasitor dengan kapasitas 5F. Tentukan nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Oke. Pembahasan sini. Diketahui terlebih dahulu di sini F-nya yaitu 10 Hz ini. Terus bolak-balik 10 Hz R
R ini yaitu resistor yang memiliki besar ini 50 ohm. Dan C yaitu 5F. Jika digambarkan menjadi seperti ini, nah ini R 50 ohm, di sini F 5F, C nya di sini itu F 10 Hz. Nah, oke, di sini yang ditanyakan yaitu Z, nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Jawab. Langkah pertama yaitu ada 2 langkah. Di sini langkah pertama terlebih dahulu. Menghitung nilai reaksi kapasitas. Kapasitas XC pada kapasitas. XC di sini rumusnya 1/2 dikali V dikali F dikali C. Oke, sama dengan 1 per kita masukkan 2 dikali V itu 3, 14 dikali F nya sudah diketahui 10 Hz dikali C nya itu 5F. Oke, sama dengan 1 per kita kalikan ini 2 dikali 3, 14 yaitu 6,28 dikali 10 Hz dikali 5F yaitu 51 per ohm sama dengan 1 ohm per 314. Jadi di sini XC-nya sama dengan 0,0032 ohm untuk cara pertama. Kita lanjut sekarang cara yang kedua. Langkah kedua ini, jika nilai XC diketahui, selanjutnya menghitung nilai impedansi.
hitung nilai impedansi. Dua, dengan rumus impedansi dihubungkan secara paralel. Secara paralel. Oke, sini berarti Z sama dengan rumusnya R dikali XC per akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Oke, sama dengan R di sini kan sudah diketahui yaitu 50 ohm. Kita langsung masukkan 50 ohm dikali XC ini yang sudah dicari tadi yaitu 0,0032 kan, 0,0032 ohm per di sini R kuadrat itu yang ini 50 ohm kuadrat ditambah 0,0032 ohm kuadrat akar. Lanjut sama dengan 50 ohm dikali 0,0032 ohm per 2500 ohm yaitu jadi 50 dikali 50 ditambah 0,001024 ohm dari perkalian ini. Oke, lanjut. Jadi sama dengan 50 ohm dikali 0,0032 yaitu hasilnya yaitu 0,16 ohm akar pangkat 2 per dijumlahkan yang ini jadi 2500,0000001 ohm akar. Jadi Z-nya sama dengan 0,16 ohm pangkat 2 dibagi akar 2500,0000001 ohm sama dengan 0,0032 ohm. Oke, inilah hasil Z-nya. Oke, itulah penjelasan saya mengenai pembahasan soal tentang rangkaian AC LKPD 7 bagian nomor 2. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan saya dalam mengerjakan soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui suatu tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz, dirangkai secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor,
20 ohm, induktor 200 mH, dan kapasitor 100 mikrofarad. Tentukan nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Langsung saja pembahasannya. Diketahui frekuensi sama dengan 50 Hz, resistor 20 ohm, induktor 200 mH, kita konversi menjadi 0,2 H. Dan kemudian resistor 100 mikrofarad, kita konversi menjadi 10 kali 10 pangkat min 5 farad. Yang ditanyakannya Z atau nilai impedansinya. Langsung saja kita jawab. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita menghitung nilai reaktansi induktif atau XL dan reaktansi kapasitif atau XC-nya. Pertama, menghitung nilai XL-nya. Rumusnya sama dengan 2 dikali V dikali F dikali L. Sama dengan kita masukkan saja 2 dikali 3,14 dikali 50 Hz dikali 0,2 H. Hasilnya sama dengan 6,28 dikali 10 ohm. Hasilnya XL-nya sama dengan 62,8 ohm. Karena ada desimalnya, jadi kita bulatkan saja. Karena lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 63 ohm. XL-nya sudah ketemu. Lanjut, XC-nya sama dengan rumus mencari XC sama dengan 1/2 dikali V dikali F dikali C. Masukkan lagi sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali 50 Hz dikali 10 kali 10 pangkat min 5 farad sama dengan 1/6,28 dikali 500 dikali 10 pangkat min 5 1/ohm. Hasilnya sama dengan 10 pangkat 5 ohm dibagi 3140. Jadi XC-nya didapat sama dengan 31,8 ohm. Kita bulatkan menjadi 32 ohm. Sudah didapat XC dan XL-nya. Lanjut, kita sekarang bisa menghitung nilai impedansinya. Rumusnya nilai impedansi 1/(akar) 1/R kuadrat ditambah 1/XL dikurangi 1/XC dikuadratkan sama dengan 1/, kita masukkan saja 1/20 ohm dipangkatkan 2 ditambah 1/63 ohm dikurangi 1/32 ohm dipangkatkan 2 sama dengan 1/akar 1/400 ohm pangkat 2 ditambah 1/31 ohm pangkat 2. 31 dari mana? 63 dikurangi 32. 400 dari 200 dipangkatkan 2. Hasilnya 400. Sama dengan 1/akar, hasilnya 1361/384.400 ohm kuadrat.
sama dengan 1 per akar 1361 kita bagi 384.400, hasilnya 0,059. Karena ini akar, maka ohmnya dihilangkan 1 pangkatnya menjadi ohm saja. Setelah itu sama dengan Z atau nilai impedansi sama dengan 1 per 0,05, hasilnya 16,94. Sama dengan, karena lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas menjadi 17 ohm. Jadi nilai impedansi pada rangkaian tersebut adalah 17 ohm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lori Oktavi dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 16. Di sini saya akan mengerjakan soal fisika nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal fisika, yaitu tentang rangkaian. Jika pada rangkaian tersebut memiliki R1 sebesar 30 ohm, R2 sebesar 2 kali R1 dengan nilai XC1, XC2, dan XC3 berturut-turut adalah 10, 20, dan 30 rangkaian, maka tetapkanlah nilai impedansi dari titik A ke titik B. Nah, ini adalah pembahasannya. Diketahuinya yaitu R1 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan 60 ohm, lalu XL sama X1 sama dengan 30 ohm, lalu XC1 sama dengan 10 rangkaian, XC2 sama dengan 20 rangkaian, XC3 sama dengan 30 rangkaian. Lalu ditanyakannya ZAB. Satu per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 60. Ini 30 dari mana? Dari R1 yaitu 30, ini R2 yaitu sama dengan 60. Lalu R sama dengan 20 ohm. Lalu di sini rangkaiannya, rangkaian A. R sama dengan 20 ohm, XL sama dengan 30 rangkaian, dan XC sama dengan 0,7 rangkaian. Nah, di sini selanjutnya 1 per XC sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 20 ditambah 1 per 30 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 2 per 60. Lalu sama dengan 4 per 60 sama dengan 60 per A. XC sama dengan 5,4. Lalu 2 sama dengan R2 tambah dalam kurung
XC dikurang XC pangkat 2 akar 20 pangkat 2 dalam kurung 30 min 5,4 pangkat 2 sama dengan akar 400 ditambah dalam kurung 2y, 6 akar 2 sama dengan akar 400 ditambah 605,6 sama dengan akar 1005,16 kali 16 sama dengan 31,7 ohm. 2 sama dengan 32 ohm. Dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripan Maulana dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 17. Di sini saya akan mencoba menjelaskan soal yang ada di LKPD 7 Fisika nomor 5. Jadi soalnya sebagai berikut. Jadi soalnya seperti ini. Rangkaian seri RLC memiliki hambatan resistor 40 ohm, reaktansi induktif 80 ohm, reaktansi kapasitif 120 ohm yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sebesar 160 volt. Maka tentukanlah besar daya yang dipergunakan pada rangkaian tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal ini. Yang pertama kita tulis diketahui. Apa saja yang diketahui dari soal ini? Yang pertama ada hambatan resistor yang dilambangkan dengan huruf R sebesar 40 ohm. Yang kedua ada reaktansi induktif yang dilambangkan dengan XL sebesar 80 ohm. Yang ketiga ada reaktansi kapasitif yang dilambangkan dengan XC sebesar 120 ohm. Yang keempat ada sumber tegangan bolak-balik atau kita lambangkan dengan P sebesar 160 volt. Nah, kita sudah menuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Lalu kita tulis ditanyakan. Apa yang ditanyakan dari soal ini yaitu tentukanlah besar daya yang dipergunakan pada rangkaian tersebut. Jadi yang ditanyakannya yaitu besar daya. Kita lambangkan dengan P. Jawab. Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu menggambar rangkaian serinya. Nah, di sini saya akan mencoba menggambar rangkaian serinya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah hambatan resistor, kita lambangkan dengan R. Ini adalah reaktansi induktif dan ini adalah reaktansi kapasitif. Dan ini adalah tegangan bolak-balik. Nah, untuk menjawab soal ini biasanya kita harus terlebih dahulu mencari nilai impedansi rangkaian. Rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurangi XC kuadrat 2 kuadrat sama dengan R kuadrat itu 40, kita masukkan 40 kuadrat ditambah XL 80 dikurangi XC 120
kuadrat. Kita turunkan 40 kuadrat ditambah 80 dikurangi 120, maka akan menghasilkan min 40 kuadrat. 40 kuadrat maka akan menghasilkan 1600 ditambah min 40 kuadrat maka akan menghasilkan 1600. Nah, ini jadi positif ya. Sama dengan 1600 ditambah 1600 akan menghasilkan 3200. Nah, akar 3200 yaitu 56,5 ohm. Jadi nilai impedansi rangkaiannya itu 56,5 ohm. Lalu kita akan mencari besar dayanya. Rumusnya P sama dengan Pi kali I per R sama dengan Pi kali Pi per R, atau bisa juga Pi kuadrat per R. Nah, kita masukkan saja Pi dikali Pi dengan Pi nya berapa? 160. 160 dikali 160 per R. R nya yang tadi 56,5. Nah, 160 dikali 160 maka akan menghasilkan 25.600 per 56,5. 25.600 per 56,5 maka hasilnya 453,09, atau kita bulatkan menjadi 453,1 watt. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.